sejenak membaca beberapa hadis yang dikutip atau dicantumkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Tentunya di sini apa yang kita sharingkan, apa yang kita baca banyak sekali kekurangan, baik itu dalam segi menerjemah atau penafsiran dari ayat-ayat yang saya bacakan khususnya. Tentunya mohon masukannya dari Bapak Ibu rahimahumullah semua, terutama dari warga Antaragensi. Tapi intinya kita dalam rangka mengisi waktu kemudian membaca beberapa hadis ini memang kewajiban kita. Thalabul ilmi ini berkaitan dengan pengetahuan ilmu agama ya Pak ya. Riyadhus Shalihin ini memang belum lebih bersifat kepada sifat kepada hadis-hadis muamalah ya, keseharian kita. Nah baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ihwatul iman jamaah salat subuh rahimahullah, juga warga Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bersilaturahmi ya. Hadir untuk melaksanakan ibadah salat subuh di Masjid Al-Aqsa ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di Masjid Al-Aqsa ini melaksanakan ibadah salat subuh ini merupakan bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan jadi amal soleh bagi kita salat subuh berjamaah ini. Karena kita meyakini salat subuh atau salat berjamaah ini lebih utama daripada salat munfarid ya. Nah baik, untuk pagi hari ini, hari Rabu ya, hari Rabu masih bab tentang haramnya berbuat dolim dan memerintahkan untuk mengembalikan atau menyerahkan kepada seseorang, kepada haknya ya, pada haknya. Baik, hadisnya cukup panjang dari Mu'adz bin Jabal, saya bacakan dulu ya. Wa an Mu'adzin radhiyallahu anhu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaka ta'ti qauman min ahlil kitab fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Grande. Fa inhum atau lidalika fa'limuhum anna allaha qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Fa inhum atau lidalik fa'limuhum anna allaha qad iftarada alaihim shadaqatan tukhadu min agniyaihim faturadu fuqaraihim. Fa inhum atau lidalik fa iyyaka wa kharaima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijabun. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis dari Mu'adz nih, rahimahumullah, dari Mu'adz semoga Allah ridho kepadanya, yang berkata ba'asaniya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutusku. Ini Mu'adz menjadikan gubernur Yaman misalnya. Faqala, Rasulullah bersabda, innaka ta'tiya qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau ta'tiya akan didatangi atau akan mendatangi kauman, suatu kaum min ahlil kitab, dari ahlul kitab. Ahlul kitab ini adalah artinya orang yang diberikan atasnya kitab ya. Jadi kitab samawi itu kan Zabur, Injil dan Taurat ya. Ini tentang ahlul kitab ini, kalau dalam ayat Al-Qur'anul Karim seorang muslim ya, berarti laki-laki boleh menikahi ahlul kitab. Artinya yang mereka
masih berpegang teguh kepada Zabur dan Taurat, Injil gitu kan ya. Injil ya, artinya baik ya Yahudi ataupun Nasrani. Ini memang walaupun dalam hal ini beberapa pendapat ya tentang bolehnya nikah seorang laki-laki kepada wanita ahlul kitab. Tapi maaf, kalau muslimah haram nikah dengan ahlul kitab. Karena pemimpin laki-laki adalah pemimpin gitu. Ya tentunya kebolehan ini ada beberapa syarat tentunya bayimannya boleh menikah dengan wanita ahlul kitab karena memang seorang laki-laki adalah pemimpin, maka tidak bisa membiarkan istri atau pasangan hidupnya terus dalam kemusyrikan. Harusnya jadi muslimah gitu kan, kewajiban seperti itu. Adapun sebaliknya seorang muslimah haram menikah dengan ahlul kitab. Nah kata Rasulullah, innaka ta'tiya qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau Mu'adz akan menemui kaum dari ahlul kitab. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Jadi fad'uhum, ajaklah mereka, dakwahilah mereka, ajaklah mereka untuk mengucapkan syahadat an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anni, dan sesungguhnya aku Rasulullah. Fa'inhum, dan jika mereka atau lidzalika, taat, mereka taat dengan hal itu, artinya dia muslimnya. Fa'limhum, informasikan kepada mereka, fa'lim, beritakan kepada mereka, annallaha, sesungguhnya Allah, qad iftarada alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Jadi sungguh Allah telah memfardukan, telah mewajibkan kepada mereka khamsa shalawatin, salat 5 waktu, fi kulli yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam. Nah disinilah saya mendapat ini ya. Jadi sebenarnya la ikraha fidin itu bukan orang yang sudah muslim. Jadi kalau seorang muslim sholat kalian, sholat kamu, tidak ada paksaan dalam agama gitu kan. Bukan begitu. Kalau seorang muslim punya kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi tidak ada paksaan dalam agama. Seorang luar muslim dipaksa dalam artian dengan cara yang kurang elegan, dalam artian ya kita dakwahi wajib. Adapun paksaan untuk memasuki ini di sini fad'uhum, ajak mereka, dakwahi mereka untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan wa anni Rasulullah. Fa'inum atau lidzalika, apabila mereka taat untuk hal itu, fa'limhum, informasikan, beritahukan kepada mereka sesungguhnya Allah telah memfardukan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Fa'inhum, apabila mereka atau taat, mentaati lidzalika hal itu, fa'limhum anallaha qad iftarada alaihim shadaqatan tukhadu min agniyaihim wa turadu fi fuqaraihim, ila, maksudnya fi, pada orang-orang fakir di antara mereka. Jadi kalau mereka taat setelah mereka melaksanakan sholat 5 waktu, fa'limhum anallaha qad iftarada alaihim shadaqatan. Jadi sungguhnya Allah telah memfardukan kepada mereka sodakoh. Nah gini, sodakoh itu nanti dalam Al-Quran Bayiman Podang, jadi ada bisa bermakna infak ya, bisa bermakna zakat ya. Innama sodaqatul lil fuqara'i wal masakin, dan lain. Artinya itu zakat. Semuanya zakat ini untuk orang fakir miskin ya. Nanti kalau misalnya bermakna sodaqah itu bermakna infak atau artinya infak itu tidak ada ketentuan ukuran paksaan. Nah di sini ini bermakna zakat. Jadi mereka, Allah telah mewajibkan sodaqah, zakat tuh khadu min agniyaihim faturadu fi fuqaraihim. Jadi ambil, tuh khadu, ambil, berarti diambil nih zakatnya. Jadi bukan menunggu kesadaran. Ya artinya kalau misalnya sadar. Jadi kalau sebenarnya gini makna ambil itu ya. Saya mau maknanya begini. Zakat itu ya, Kang Bayu, kalau misalnya dia tidak mengeluarkan, zakat itu kan pada akhirnya bukan milik kita. Ada hak fakir miskin. Jadi kalau ditahan-tahannya pasti diambil secara dengan cara apa gitu kan. Jadi sini tuhodu min agniyaihim, ambil dari orang-orang kaya di antara mereka, faturadu
irdu fi fuqaraihim, dan kembalikan kepada orang-orang fakir data mereka. Nah di sinilah zakat itu jadi pada hakikatnya ada hak fakir miskin di sana. Fa inhum atra'u lidzalika, apabila mereka taat dalam hal itu, fa iyyaka, maka hati-hatilah terhadap mereka, maka jagalah mereka, wa qaraima kedermawanan mereka, amwalihim, dan harta-harta mereka. Jadi kalau tidak ada ketaatan, artinya di sini wa qaraim itu murah hati ya, dermawan, amwalihim, harta mereka. Cuma di sini wattaqi, dan takutlah, dakwatal madlum, artinya doa orang-orang yang didolim. Fa innahu, sesungguhnya ia, laisa bainaha, tidak ada antara dia wa bainallah, dan Allah, hijabun, penghalang. Di sini poinnya di sini sih Bang, yang kita jadi bahas kaitan dengan masalah dilarang melakukan kedoliman. Di sini ada, sebagaimana kita maklumi, katanya orang doa anu didolimah sok diijabah, doa anu didolimah sok dikabulkan ku Allah. Di sini ada kata-kata wattaqi da'watal madlum, hati-hatilah, takutlah kalian terhadap doa orang yang didolim. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, dan karena tidak ada tidak ada antara dia orang yang didolim itu dan antara Allah itu doanya, antara doanya itu dan Allah itu di hijabun, ada penghalang. Nah ini waktu iman rahimakumullah, kan tidak boleh kalau misalnya mendoakan kejelekan, boleh nggak mendoakan kejelekan? Ya Allah, mudah-mudahan saya tercilaka. Jadi ada larangan mendoakan selama, artinya apa ya, dalam hadis itu mendoakan sesuatu yang buruk ya di sini. Mungkin begini ya, di sini artinya orang-orang yang didolim. Ini dikaitkan dengan ini ya, kewajiban seseorang mengeluarkan hartanya ya, mengeluarkan hartanya untuk diberikan kepada orang yang berhaknya, terutama di sini kepada orang-orang fakir gitu kan. Nah di sini kemarin ya sampai kita bahas ya Ustaz, masalah orang yang sampai mengambil tanah itu bukan haknya, itu termasuk kedoliman. Bahkan di sini orang tidak mengeluarkan zakat itu merupakan kedoliman, karena dia menahan sesuatu yang bukan haknya gitu kan. Kemudian kata kuncinya di sini, orang yang didolim itu doanya tidak ada penghalang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya artinya misalnya seseorang ataupun misalnya kelompok rakyat yang memang tidak diberikan haknya, jangan-jangan walaupun tidak terucap ya, doa itu kan gini ya, saya katakan misalnya tetesan air mata orang itu adalah doa gitu. Kalau misalnya doanya tersakiti, orang tuanya tersakiti, jangan-jangan doanya sesuatu yang kurang baik gitu. Nah di sini walaupun tidak terucap, orang yang didolim itu ada apa istilahnya, ada ketidaknyamanan, ketidaksenangan, jangan itu berbentuk doa juga. Makanya ibadah rahimakumullah, jadi sekali lagi artinya apabila kita dengan sesama kalau ada orang yang tersakiti, ada orang yang kurang nyaman dengan kita cepat untuk menyelesaikan hal itu. Jangan sampai justru kedoliman itu menjadikan sesuatu kendala dalam kehidupan. Bahkan dulu mati yaumil qiyamah, menjadi suatu malapetaka pada hari kiamat. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu mah kadang-kadang kedoliman itu justru dibalas masih di dunia. Jadi waktu rahimakumullah, hadis ini jadi tentang mu'ad ini mu'ad untuk mendakwahi mereka ya, mendakwahi mereka alul kitab untuk bersyahadat ya. Kemudian setelah syahadat itu ada konsekuensinya. Jadi seorang muslim ini misalnya bersolat, bersaum, berzakat, berarti
dia punya kewajiban, dia kan sudah mengatakan syahadat. Maka apabila syahadat, kata Rasulullah, Allah telah memfardukan salat 5 waktu, Allah telah memfardukan zakat. Dan zakat ini adalah hak fakir miskin, makanya tukhadu min agniyaihim wa turadu ila fuqaraihim. Jadi ambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka, kembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Kemudian kalau mereka taat, fa iyyaka wa qaraima amwalihim. Jadi hati-hati, jaga kehormatan mereka, kedermawanan mereka, dan juga harta-harta mereka. Ini artinya jaga itu dalam artian, ya saya kan sudah mengeluarkan haknya, maka jaga artinya penuhi kewajiban-kewajiban mereka. Kemudian Rasul mengatakan wattaqina qatal mandum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Ingat, katakan, sampaikan kepada mereka, ingat doa orang, berhati-hati orang yang didolim, doanya tidak dihijab, tidak ada penghalang bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, ini merupakan informasi rahimahumullah. Pada hakikatnya di saat hadis dibaca, artinya ini informasi kepada kita. Di saat kita melakukan kedoliman di sini kita harus hati-hati, apalagi mendolim seseorang sama. Jadi jangan-jangan justru kedoliman itu akan menjadi malapetaka, akan menjadikan keburukan bagi kita. Karena mungkin bukan hanya diucapkan doa, tapi dengan menyakiti seseorang itu adalah bentuk nanti Allah akan justru akan memberi balasan kepada seseorang yang berbuat dolim itu. Baik, hadis yang berikutnya ya, nanti kita diskusi juga. Wa Abi Humaidin Abdurrahman bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala istamala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan minal Azdi. Di sini Humaid Abdurrahman bin Sa'id Al-Asadi radhiyallahu anhu berkata istamala Nabi rajulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam istamala telah mengangkat seseorang, istamala menjadikan amil, menjadikan amil. Nabi seseorang minal azd kola, dia mengatakan hada lakum wa hada uhdiya ilayya. Ini bagi kalian, ini zakat yang kami serahkan kepada kalian, wa hada ahdiya ilayya, tapi ini hadiah dari mereka buatku. Jadi dipisahkan. Ya zakat sana ima hadiah seperti ya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri alal mimbar, di atas mimbar. Fahamidallah wa asna alaihi. Kemudian memuji Allah dan wa asna dan memujinya atasnya. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, amma ba'd fa inni, sungguhnya aku istamilur rajulan, telah menugaskan seseorang minkum di antara kalian ala amali mimma wala anni Allah. Jadi untuk mengerjakan apa-apa yang telah Allah tugaskan kepadaku. Fayati fayaqulu, maka datang kepadaku dia mengatakan hada amalukum wa hada hadiyatun uhditu ilayya. Ini untuk kalian dan ini hadiah yang dihadiahkan kepadaku. Jadi Rasul katakan ada seorang kemudian datang kepadaku, ini ini zakatnya, ini zakat, tapi ini hadiah untuk. Kemudian Rasul afala jalasa fi baitin abihi wa ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatun in kana shadiqan. Apakah kamu seandainya kamu duduk di rumah bapakmu, di rumah ibumu, hatta ya'tiya hadiyatun, sehingga akan datang hadiah kepadamu in kana shadiqan, kalau itu benar. Wallahi la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bi ghairi haqqihi illa laqiyallahu ta'ala. Wallahi demi Allah, la ya'khudhu, sungguh Allah akan menyiksa salah seorang di antara kalian suatu bi ghairi tidaklah seseorang mengambil di antara kalian sesuatu bi ghairi haqqihi, bukan haknya,
illa laki Allah taala illa kecuali laki Allah sampai bertemu dengan Allah yahmilu yaumal kiamati, maka Allah akan mengalungkan pada hari kiamat. Fala arifanna ahadan minkum laki Allah yahmilu ba'ir, kemudian Al-Baqarah wasata. Jadi sungguh aku akan mengetahui seseorang bertemu dengan Allah akan mengalungkan ba'ir, unta, kemudian Al-Baqarah dan Baqarah sapi, asatan atau kambing. Summa rafa'a yadaihi, kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Ru'ya ufratun ibtaihi, kemudian terlihat ketiaknya sangat putih gitu. Allahumma hal balag. Ya Allah, saksikanlah aku telah menyampaikan salah satu ketiga. Nah, iman di sini begini statementnya. Jadi begini. Jadi tentang apa namanya hadiah ke istilah apa ya? Suap di sini. Jadi gini, ada petugas zakat ya, ditugaskan. Kemudian setelah balik ke Rasulullah, ini zakat tapi ini mah hadiah dari mereka. Kata Rasulullah, siapa Rasulullah? Afala jala safi baitin abihi wa ummihi hatta hadiah. Kalau seandainya kamu duduk di rumah ibumu, di rumah bapakmu, apakah akan ada hadiah itu? Ingkana sodikon, kalau itu benar. Jadi begini ya, ini ada bagaimana pemahaman Pak? Jadi kamu dapat hadiah karena kamu ditugaskan gitu kan ya. Ini kalau di dalam kehidupan sehari-hari saja hal biasa ya. Nyecek itu banyak, nyecek ya. Itu tapi Rasulullah melarang. Nah, kalau kamu misalnya gini, misalnya seorang menjabat, kemudian mendapatkan sesuatu ya dari apalah, dari instansi ataupun dari apa gitu kan ya. Nah, apakah itu punya hak apa? Apakah dia berhak memiliki itu gitu kan ya? Tapi kalau sekarang menurut saya sih kalau sekarang berarti gratifikasi. Ya, kalau suap itu berarti konteks yang sekarang ini yang di hadis ini suap kan. Artinya ada orang tertentu yang mendekat, maka duduk di rumah pun apa kamu kan dapat hadiah itu. Kalau kamu tidak menjabat jabatan itu, apa kamu dapat itu? Orang yang mendekat, ada kepentingan. Kalau orang biasa yang nggak punya jabatan itu hadiah betul, tapi kalau punya jabatan hati-hati. Itu gratifikasi. Nggak bisa. Oh, dikaitkan dengan kedudukan. Gratifikasi. Ini KTP, ini duitnya bahas beli lah Nah, itu bagian gratifikasi. Saya dari Pangandaran ngasih ke pejabat kecamatan kayak Pak Odang jamal roti, gratifikasi. Tapi kalau Pak Odang ke saya enggak, karena saya orang biasa. Itu kabur ya. Ada keinginan. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya tadinya mengurus hal-hal surat gitu ya, surat menyurat, kemudian kita ngasih lebih gitu kan, itu boleh nggak? Ya kalau kamu tugas, nggak boleh sih. Iya, kalau pejabat-pejabat daerah negara masuk gratifikasi. Dan itu artinya Foto aja, tangkap tangan udah. jadi itu artinya mengambil sesuatu bigoreh, bukan karena haknya ya. Iya. Dan konteks yang diulas di hadis ini tentang suap. Jadi Suap, ya. kategorinya bukan hadiah ujuk-ujuk hadiah, tapi ada maksudnya, ada keinginan. Iya. Berarti ini harus detail ya. Kalau pure hadiah, Kalau hadiah yang misalnya teman ketemu lama nih, saya baru dari Bangka nih misalnya, ada hadiah. Hadiah itu mah boleh saja itu. Tapi kalau ada maksud tertentu, ya berarti suap, gratifikasi sudah sama. Kalau misalnya Mbak Iman memiliki jabatan tertentu, ya, setiap lebaran dapat parcel itu hadiah, itu gimana? Gak mungkin kalau nggak ada sesuatu yang dulunya diadukan budi, nggak mungkin. Pasti ada sesuatunya. Ya, kalau Tapi bukan keinginan Mbak Iman sendiri kan? Ya tetap orang misalnya Ustaz saya punya jasa ke Ustaz ini. Ustaz kan terima kasih.
ya kan? Pasti ngasih sesuatu. Nah, kok memangnya kalau ininya Lebaran, lebih enak Lebaran aja. Nanti Lebaran lagi sama lagi. Jadi kan terus tadinya. Karena melihat posisi kedudukan Kedudukannya itu. Kalau kamu tidak menjabat itu nggak mungkin orang kasih gitu kan ya. Penyalahgunaan sebenarnya hanya istilah aja, kayak misalnya korupsi dan penggelapan. Kapan korupsi, kapan penggelapan? Korupsi itu ketika Ada undang-undang. ada uang negara yang Ya, kalau pejabat. Kalau orang biasa nggak ada undang-undangnya. Iya, Beda beda sebenarnya. ada undang-undangnya. Kalau korupsi itu uang negara yang diambil. Tapi Seperti ini dipetugaskan sebagai petugas amil ya. Jadi kecenderungan ada kong terus ngasih hadiah gitu kan. Gitu. Supaya dikurangi. Ini hadisnya kontekstual ya. Aduh ya Allah. Kalau saya ngerasa gini, ada kayak ini cakatku, ini hadiah. Kata si yang mau dipungut ya, yang mau dipungut itu menerangkan ini. Nah si pemungut tadi hadiah, tapi Rasulullah menerangkan bahwa hadiah itu nggak mungkin kalau kamunya duduk di rumah dapat hadiah, pasti ada sesuatu juga. Makanya hadiahnya itu ya kategori suap tadi. Makanya apa dipungut jelas kan, yang dipungut itu cuma cakatnya aja gitu, tapi hadiahnya enggak gitu kan. Karena memang nggak ada ketentuannya sih, dan kalau lagi kena cakat. Oke. Ini kita lanjut masalah pertanyaan Wanisa tentang sujud ya. Sujud rukun bahir ya. Baik, hadis ini iwatu iman rahimakumullah yang pertama tadi artinya apabila kita sudah menyatakan syahadat, maka punya kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian Rasulullah Allah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat sedekah dengan cara menyerahkan kepada fakir miskin di antara mereka. Nah di sini dikaitkan dengan berhati-hatilah terhadap doa orang yang didolim, karena orang yang didolim itu doanya tidak terhijab. Jadi laisa bainaha wa bainallahi hijab. Jadi doanya antara doa dan Allah itu tidak terhalang gitu ya. Ini kaitkan dengan apabila kita menahan sesuatu yang menahan hak orang lain. Ini jangan-jangan nanti itu adalah walaupun tidak terucapkan doanya, tapi itu merupakan suatu kedoliman. Yang kedua ini lebih bersifat kehati-hatian sekali. Ini memang hadis ini pada hakikatnya kita kadang-kadang sudah jadi lumrah, jadi biasa seperti itu ya. Padahal dalam hal ini justru orang-orang yang wara, orang-orang yang menjaga itu menghindar hal-hal seperti itu ya. Ya tentunya mudah-mudahan kita semaksimal mungkin menghindari itu, dan makanya dalam hal ini kembali kepada hukum-hukum aturan-aturan yang ada saja. Apakah itu hadiah atau berbentuk apa gitu ya. Kalau misalnya maksa maka kemana kan ya gitu kan ya. Ya seperti itulah. Ya, iwatiman rahimakumullah, di sini masih banyak ini kaitan dengan orang perbuatan hal-hal yang melakukan kedoliman ini. Jadi kita intinya harus berhati-hati dalam kepemilikannya. Jangan-jangan justru kita apa yang kita dapatkan itu dengan cara yang kurang baik ya, yang kurang baik. Itu mungkinnya untuk kajian ini. Kemudian kita lanjut nih, pertanyaan yang singkat saja. Dalam hal ini iwatiman rahimakumullah, Ustaz, pertanyaan kemarin tentang kaifiat turunnya atas sujud, apakah mendahulukan tangan dulu ataupun lutut dulu ini ya. Ini memang kajiannya harus ini sekali banyak. Saya juga tidak punya kapasitas untuk menjawab lebih detail. Yang jelas pertentangan ini memang sudah lama ya, artinya sudah lama ini tentang kaifiat sujud ini. Ini pertentangan yang bersifatnya ta'arud ya, semu biasa ya, bukan pertentangan yang sifatnya hakiki, tanakud ya, artinya nanti. Nah ini watimar rahimakumullah, saat berkaitan pertanyaan itu, ini sebenarnya ada dua hadis yang memang dari Wail bin Hujrin. Pertama ini kalau Wail bin Hujrin itu mendahulukan lutut dulu gitu kan, sebenarnya lutut turun. Kemudian dari Abu Hurairah justru mendahulukan tangan dulu. Hadisnya saya baca ya. Berarti kalau yang satu kan berarti gini benar kan? Iya. Berarti yang satu harus gini dulu ya? Iya, tangan dulu gitu kan ya. Enak aja yang gini nih ya. Bukan masalah yang hadis gitu Pak hadisnya. Kalau yang sakit itu masih memang ada dua hadis itu, tapi kita baca hadisnya dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. An Wa'il bin Hujrin qala, dari Wa'il bin Hujrin yang berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada apabila sujud wada'a rukbataihi dia menyimpan kedua lututnya qabla yadaihi sebelum kedua tangannya. Wa inna nahadha apabila ia bangun rafa ya apabila bangun dari sujud rafa'a mengangkat yadaihi kedua tangannya qabla rukbataihi sebelum kedua lututnya. Jadi lamun nek sujud mah jadi lutut heula mulanya kieu heula Allah gitu ya. Baru tangan. Tak upami bangun mah tangan dulu baru lutut begitu. Yang dari Wa'il bin Hujrin misalnya. Hadisnya rawahul khamsah artinya diriwayatkan oleh imam yang 5 ini Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Tetapi Imam Ahmad tidak meriwayatkan dalam hal ini ya. Hadisnya marfu artinya sampai kepada Rasulullah saja. Kemudian berkaitan dengan mendahulukan tangan dulu, ini hadisnya dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada ahdukum apabila kali salah seorang diantarkan sujud, fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Janganlah maka janganlah menderungkan depaknya, depak sebagaimana depaknya unta. Wal yadha yadaihi summa rukbataihi, maka ia menyimpan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasai. Nah sebenarnya waktu memang ini hadisnya marfu juga, artinya sampai kepada Rasulullah maksudnya. Kalau mauquf itu sampai sahabatnya. Dan ini juga hadis dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu melakukan hal ini. Jadi tangan dulu gitu ya. Waktu sujudnya. Nah, ini memang sekali lagi ini hal-hal ini udah sejak lama ini ada ya, hal-hal ini perbedaan. Nah, sebenarnya hadisnya perkataan Nabi itu fala yabruk kama yabrukul ba'ir itu sampai sana. Kemudian Abu Hurairah mengatakan wal yadha, maka simpan kedua tangannya summa rukbataihi, kemudian kedua lututnya gitu kan ya. Kemudian wa qala Khattabi hadisun Wa'il bin Hujrin asbatu min had. Jadi Al-Khattabi katakan hadis Wa'il bin Hujrin ini lebih kuat dari hadis ini gitu. Nah ini Iwatiman rahimakumullah berkaitan dengan ini intinya gini ya. Jadi dilihat dari segi matanya, kandungan hadisnya, maksudnya isinya, kemudian dari sanadnya, rawi-rawinya gitu. Memang di sini dikritisi tentang Wa'il bin Hujrin ini ada lewat hadis dari ini Syarik bin Abdullah. Ini meriwayatkan Syarik ini di sini katakan muhtalifnya pikun gitu ya Bang. Nah tetapi dibantah setiap pikun ini sudah tua, jadi waktu meriwayatkan ini masih ini gitu ya, masih muda gitu, masih kuat ingatannya kemudian. Nah kemudian masalah jadi tetap Wa'il bin Hujrin ini hadisnya masih dikuatkan lagi ada hadis lain itu lewat Israil bin Yusuf. Nah Israil bin Yusuf ini termasuk rijal perawi yang digunakan oleh Imam Bukhari juga gitu. Nah dalam hadis Israil bin Yusuf ini hadisnya sama. Jadi akhbarana Muhammad bin Ishaq As-Saqafi hadatsana Hasan bin Ali Al-Khalal hadatsana Yazid bin Harun Anba'ana menceritakan Israil bin Asim bin Kulayb an abihi dari bapaknya an Wa'il bin Hujrin, jadi dari jalan lain. Kemudian qala yang berkata ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada apabila sujud wa arut bataihi, dia menyimpan kedua lututnya qala yadaihi sebelum kedua tangannya gitu ya. Wa idza nahadha rafa'a yadaihi qabla bataihi, apabila bangun dia mendahulukan tangannya sebelum kedua lututnya.
Nah, kemudian berkaitan dengan hadis Abu Hurairah ini, di sini mengatakan tentang hadis yang Abu Hurairah ini sebenarnya kita penafsiran ada ulama jadi unta teh anu disebut tangan teh mana gitu kan. Jadi mendahulukan tangan daripada lutut gitu kan ya. Jadi menurut unta kumaha coba dicontohkan seperti kumaha ya. Jadi padahal justru justru ini lebih bisa penjelasan. Jadi justru tangan onta itu lutut adanya di depan gitu bang. Jadi gini kumaha ya. Jadi kumaha sih teh onta. Iya kan? Iya, jadi gitu. Setelah intinya mah jadi gitu. Jadi kan gini onta kan. Kaki 4. Jadi kalau pas waktu Abu Hurairah kan istilah tanda kutip kan udah tua gitu ya bahasanya yang saya pernah dapat keterangan tuh. Jadi kalau unta begitu dia mau depak gitu ya, jadi yang dilipat tuh ini dulu, nah baru gini belakang gitu. Jadi depan dulu. Nah kalau yang pertama karena orang masih pada muda, jadi Rasulullah itu mencontohkan lutut dulu gitu. Karena kenapa yang satu lutut dulu, yang satu tangan dulu waktu zaman Rasulullah begitu beliau sholat kan selalu di atas mimbar tuh. Jadi begitu takbir dia selalu maju selangkah ke depan. Begitu ada gerakan lain beliau selalu mundur ke belakang. Jadi di atas mimbar biar semua jemaah, semua umatnya melihat beliau bagaimana tata cara sholatnya. Jadi begitu waktu masih muda, masih kajian, begitu sujud, ya. Nah, justru gini ya, sebenarnya gini. Fala yabruk kama yabrukul ba'ir, janganlah menderum, janganlah depa seperti depa unta. Kemudian ditambah wal yadhu yadaihi, menyimpan kedua tangannya sumaruk batai, kemudian lututnya gitu kan ya. Sebenarnya lutut unta itu ada di tangan. Ada di depan kan? Lutut unta di tangan. Gini, ya kan hari kan duanya kan lutut di sini, lutut sini kan, gitu kan ya? Kita lutut dulu gitu kan, tangan, apa ya? Lutut ini justru. Jadi kalau tangan itu bukan lutut, siku. Ya gini, kalau binatang justru penafsiran begini Pak. Justru sebenarnya waliyado yadaihi sumarul batai, justru ini menjelaskan justru apa ya? Aduh jadi umahnya. Nah kemudian makanya ini kajian emang ini apa ya? Itu fikih sholat. Nah intinya kan jangan lakukan itu kan, jangan lakukan yang seperti onta kan. Artinya kan kalau saya menyebutkan ya simpel ya, jangan lakukan seperti onta itu. Ya udah, artinya ketika memang bersujud, anggap yang tadi masih muda, ini yang bagus. Bukan yang dulu, bukan yang gini. Kan tangan dulu kan ada satu tangan dulu nih. Nah, alangkah bagusnya kata saya yang muda itu yang diambil. Memang sih ini hadis ya. Nah, ini yang bagus. Nah terus turun biasa. Jadi sedangkan teguran hadis jangan seperti onta. Kita ngambil yang jangannya. Jadi substansinya yang mana? Itu yang paling penting menurut saya. Justru jangan seperti onta teh, justru tangannya onta teh diharap. Ulah kuas onta, ulah tangan heula gitu kan? Udah kieu belum. kenapa Iya, Pak. bukan namanya karena salah ini. Kalau utama gini, Pak. Enggak boleh gini gitu. Ayeuna kieunya. Iya, harusnya Iya kan onta teh kieu. Ya depan gitu. Jadi menjelaskan ke masyarakat artinya yang nggak boleh itu yang ini. Ya gini, Nggak boleh itu. Jadi nggak repot menjelasin. Gimana? Yang Jangan yang jangan itu nggak boleh itu gini. Rata ininya rata. Kalau depan ya kalau yang gini ini boleh. mah bangun. So enak dari ini. Dari gini, Pak. Hah? Gini kan. Kenapa ini fikih sholat ya. Ari semot gini lah, misalnya dianalogikan gini ya, biasa nama
anu leuwih deukeut deui ka bumi diheulakeun. Inul tuh lebih dekat kan? Dekat, kemudian nu jauh. Lamun naik balik, nu jauh heula, kayak nyampena sarua. So, pamantau nanti pulang duluan, belakangan. Gitu ya, saya duluan yang ininya berangkatnya gitu ya, tangan dulu. Nanti ininya bareng gitu. Justru begini, istinya gini, ini teh podang, so ini kieu maksudnya gini. Onta itu walayado, jadi jangan depas seperti onta. Kemudian ditambahkan dia walayado, onta itu menyimpan, meletakkan tangannya, kemudian lututnya. Jangan seperti onta. Jadi onta justru tangan heula. Tangan heula, onta kan udah hareup teh ieu kan ya. Ulah was onta, jadi tangan heula gitu kan ya. Walam yadu, jadi dijelaskan onta itu menyimpan tangannya, meletakkan tangannya, kemudian lututnya. Ulah kawas onta justru mulai tepatnya kieu heula gitu kan ya. Ya ente, justru berarti anu bener teh lutut heula. Abi kitu. Sok sok tingali. Jadi di sini kan falaya bruk kama ya brukul ba'ir. Janganlah menderum seperti menderumnya onta. Kemudian ditambahkan oleh Abu Hurairah wal yadhu yadaihi sumaruk bataihi. Kemudian onta itu meletakkan tangannya, kemudian lututnya. Jadi justru onta teh ulah pas onta teh ieu heula kan? Ieu heula. Nah, jadi binatang mah nu hareup teh lain kaki, tangan lah gitu misalnya. Itu penafsiran ini sebenarnya. Ini ada sih yang kemudian ada penafsiran sama Pak Kang Dino ya. Artinya Rasulullah itu di masa tuanya itu termasuk duduk istirahat gitu kan ya. Karena tidak jadi menahan gitu kan ya, menahan beban. Jadi bangun tesat. Jadi bukan masalah tua, kalau nu kurang sehat mah kadang-kadang Allahu Akbar gitu. Kalau Ustaz misalnya enak banget ya. Bukan masalah enak atau tidak, ini mah masalahnya ini kembali kepada ini keumuman Rasulullah itu dalam kondisi udah udurnya kadang-kadang melakukan hal ini gitu kan. Pernah saya melakukannya Pak Ustaz, waktu saya habis futsal sangat lama banget, kram dua-duanya, terpaksa pakai gini juga sih. Iya. Kan kayak onta juga akhirnya. Sebenarnya ini Kang Dino oke. Jadi gini, hadis dari Abu Hurairah, idza sajada ahadukum, apabila sujud salah seorang di antara kalian, fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Jangan melakukan ya, jangan sujud itu jangan seperti depannya onta. Depannya onta teh ieu heula. Hah? Iya tangan dulu ya. Cuma kalau saya tafsirnya bukan begitunya, bukan kayaknya gini deh, kayak gogok. Nah begini ini yang dipermasalahkan. Permasalahan itu Bukan Bang, ini mah ada lain. Ini mah kondisi sujud memang tidak boleh gini, ada lagi hadis. Ini mah bangun dari sujud. Bangun Bangun dari sujud. Yang bicara bangun dari sujud. Bangun dari sujud. Kalau sujud mah memang tidak boleh. Ini seperti gogok ini mah, jangan seperti ini. Gogok itu semua. Ini mah bangun dari sujud dan mau sujud. Jadi kalau mau sujud jangan seperti onta, gitu. Jadi onta mah seperti apa ya? Justru sebenarnya seperti onta kalau onta. jadi justru onta mah lutut heula tangan. Jadi yang Abdul ini mana ketika bangkit dari sujud mana yang bagus? Ini versi bahasa Indonesianya tadi dari buku Imam Nawawi. Abu Hurairah ya. Idza sajada, apabila sujud ahadukum salah seorang di antara kalian, fala yabruk, maka jangan menderu kama yabrukul ba'ir, seperti menderumnya unta.
Wal yado yadaihi, dia meletakkan tangannya summa rukbataihi. Ini penjelasan atau justru kebalikan. Abu Hurairah mengatakan simpan tangannya kemudian dua lututnya. Jadi Abu Hurairah mah iya heula kemudian ini. Gitu ya. Dari Wa'il bin Hujrin justru ida sajada apabila sujud wado rukbataihi qabla yadaihi, menyimpan kedua lututnya sebelum tangannya. Oke, jelas. Sekarang bangkit dari sujud gimana? Dua hadis itu. Ini wa'ida nahado apabila bangkit, rofa'a bangkit, yadaihi mengangkat tangannya sebelum lututnya. Jadi lepas dulu baru lutut. Ini wa'il hadis terusannya. Nah di sini mah Abu Hurairah mah cuma mau sujud gitunya dengan catatan bukan bangkit seperti itu. Nah justru menurut saya Abu Hurairah ini menjelaskan ulah seperti onta-onta itu mah ya heula lutut heula onta kan gini heula gitu kan. Di dia justru cerita ini wal yadaihi menyimpan kedua tangannya, kemudian onta teh justru tangannya teh aya di ieu, aya di hareup. Jadi ulu kaos onta teh justru benar, ulah kaos onta justru kudu lutut heula menurut saya gitu sob penafsirannya. Jadi anu bener mah lebih cenderung kepada wa'il. Gini aja Allahu Akbar. Gini aja caranya. Ini mah ya memang kita nggak memaksa ya. Jadi proses yang dibahas dulu proses sujudnya dulu kan, jangan digabungkan dengan yang bangkit. Jangan naik. Jangan naik dulu. Dulu. Jadi kalau saya tafsirin gini, ada Abu Hurairah menerangkan jangan kayak onta. Kumaha onta teh coba? Tangannya dulu kan. Untuk bangkit kan otak Justru onta mah ini untuk bangkit dari sujud. Ya, yang Jadi nggak boleh lutut dulu. Yang kita bicarakan ini proses sujudnya dulu. Kalau Abu Hurairah gimana? Kalau yang satunya gimana? Fala yabruk kama yabrukul ba'ir, janganlah menderum seperti menderumnya unta. Wal yadaihi summa rukbataihi, dia menyimpan kedua tangannya kemudian kedua lututnya gitu ya. Jadi ulah kawas onta. Ayo onta coba. Mungkin gini Pak, kan di sini nggak ada unta kan ya. Jadi kita nggak bisa nggak bisa lihat gimana ya kan. Cari itu Gak ada onta. Soalnya kan kesimpulannya situasional ya Pak. Situasional badan kita, terus usahain jangan ya kayak unta tadi gitu. Kalau misalkan mampunya kita tangan dulu. Kalau misalnya kita nggak mampu ya mungkin pemacaran lagi Gak bisa, Kang Bayu nggak bisa. Ini hadisnya sama-sama marfu ya, satu itu. Dua-duanya ada. Nah, ada kemudian justru ulama katakan justru hadis ya lebih cenderung kepada wa'il. Wa'il itu lutut dulu kemudian tangan. Justru sebenarnya Abu Hurairah ini menegaskan justru unta itu bukan tangan dulu, lutut dulu. Karena apa? Karena lutut unta itu ada di tangan. Udah jangan ketawa. Lutut unta itu ada di depan maksudnya. Unta ini gitu kan ya? Gitu kan? Jadi ya ini sebenarnya pemahaman seperti itu ya. Oke lah, kita tutup dulu. Nanti kesimpulannya hadis ini para ulama lebih cenderung kepada hadis Wa'il bin Hujrin. Jadi gitu. Kalau saya mah lebih dianalogikan dalam keseharian, maka yang dekat dulu, yang lebih dulu untuk nyampe. Kemudian kalau bangun yang jauh dulu untuk lepas
nyampainya pasti bareng gitu. Wallahu bisa banget. Ini sebentar, ini versi Indonesianya tadi. So, ini ya. nah. Rasulullah SAW meletakkan kedua tangannya ke lantai sebelum kedua lututnya. Badan turun condong ke depan menuju ke tempat sujud dengan meletakkan kedua tangan terlebih dahulu, baru kemudian meletakkan kedua lututnya, dan kemudian meletakkan kepala dan menyentuhkan atau menekankan hidung dan jidat ke lantai di antara dua tangan. Hal ini dilakukan setiap sholat. Apabila salah seorang di antara kalian sujud, hendaklah ia turun seperti unta menderum. Hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jadi hendaklah seperti onta. Sudah jauh, jangan bukan ya. Hendak. Apabila salah seorang di antara kalian sujud, janganlah ia turun seperti unta. Janganlah ia turun seperti unta menderum. Hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jadi janganlah seperti unta menderum. Kumaha unta menderum? Nah, Unta apa kumaha coba? itu kan ada unta emang ada kalau nggak salah kurang saya dia. Janganlah menderum seperti meletakkan tangan kemudian lutut, tapi jangan seperti kita menderum gitu. Soalnya unta itu satu-satunya binatang yang beda kan. Unta selama ada kebalikan, nggak tahu yang depan atau yang belakang, si lututnya ke depan atau yang ke belakang. Beda sama hewan kaki empat yang lain. Ada yang beda gitu. Oh ini. Ya betul, depan dulu, baru lutut. Nah untuk dulu. Nih lutut dulu. Tangan, tuh lutut terakhir. Lutut terakhir. Jadi tangan dulu. Tangan dulu baru lutut terakhir. Ari tangan onta dihareup. Ini kan lutut oge. Iya, kaki lutut di semua kan di bawah, dalam artian bawah. Ini penafsiran. Iya, penafsiran. Kalau dari segi hewan. Depan. Jadi onta mah kieu saat. Jadi kieu heula gitu. Aduh, susah. Depan lagi Depan heula. Heeh. Iya gitu. Jadi maksudnya jangan lutut ini dulu, intinya gitu. Jangan depan seperti onta gitu kan ya. Jangan seperti unta menderum gitu kan. Jadi seperti unta menderum berarti lutut gitu kan. Jadi yang belakang kan Tangan onta mana? depan. Tangan semua depan, kalau depan. Iya, berarti jangan seperti onta kan. Ini dulu. Iya, masuk gimana? Penafsiran ini. Kaki dulu. Pas bangkit kaki dulu. Hmm? Terakhir kalau enggak. Pas bangkit, Kaki dulu, tangan terakhir. Jadi didorong dulu gitu. Jadi didorong. Ini didorong. Dilepas. Gitu. Kalau di video kalau kita mendorong seperti ini. justru penafsiran Abi Hurairah ini, hadis Abu Hurairah ini dibalik justru penjelasan gitu teh. Ulah kawas onta mah leungeun heula gitu. Onta mah tangan dulu. Jadi ini dulu, dari yang belakang itu turun. Turunnya ke depan dulu. Kawas onta, ulah kawas onta berarti kan onta itu berarti kudu lutut heula kan? Iya, seperti itu kan. Tapi pernah gitu, baca maksudnya kakinya sih. Ulah seperti onta mah ini dulu. Tadi kan dulu maksakan ieu heula cenah. Lutut teh ieu cenah ya. Lutut teh di dieu. Ulah Padahal kan angkat ulah lutut heula gitu. Nah, jadi intinya dua-duanya akan ada hadis ya. Terus berarti sujud itu lutut dulu. Ya, lutut dulu. Terus kalau bagian dari sujud Tangan dulu. Ya, Kalau benar, kalau benar. nah sekarang Jangan turunan sholat sholat, turunan sholat itu kita bangkit dari sujud mana tiga yang
Berarti lutut habis itu dari sujud. Iya, habis itu aja. Berarti lutut. Tanpa dia meletakkan kedua tangannya sebelum. Gini, gimana maksudnya? Tapi di sini San, Wail bin Hujrin San, wa idza nahadara fa yadaihi qabla rukbatayhi. Nah, Gitu kan? Itu jelas. Artinya apabila bangun dari sujud mengangkat kedua tangannya sebelum lututnya. Iya, pas dulu dari. Iya, begitu. Hadis Wail bin Hujrin. Jadi lepas Iya. dulu. Hanya mengangkat tangannya kemudian lutut. Lutut. Gitu. Tangan dulu terus lutut kalau naik. Seperti itu. Kalau Jadi waktu lutut, ini memang lutut dulu. perdebatan kita mungkin lebih nanti tanya kepada yang lebih ahlinya lagi, Pak. Cuma saya menyimpulkan, saya lebih cenderung kepada hadis Wail bin Hujrin ya. Justru hadis Abi Hurairah ini justru lebih menguatkan gitu ya, menguatkan pada hadis Wail bin Hujrin gitu kan ya. Ontama justru tangan dulu gitu kan ya. Justru jangan seperti onta. Wallahu a'lam bishawab. Seperti onta aja. Baik. Dan substansi. Nah, baik warahmatullah, ini memang kajian ini boleh dikatakan nanti masih panjang ya, tidak tuntas. Tapi yang jelas saya katakan dalam analogi sema, dalam misalnya analogi ya. Misalnya kita yang lebih dekat dulu dalam untuk istilahnya, kalau berangkat yang jauh dulu, kalau pulang kalau yang kalau ini yang dekat dulu, nyampe kemudian yang jauh. Kalau pulang yang jauh dulu, nanti yang dekat belakangan gitu. Sampainya sama gitu ya. Jadi nanti kalau berangkat mah ini dulu yang dekat. Berangkat dekat. Wallahu a'lam bishawab. Ini jadi memang kita ada pertanyaan jadi memang harus ini, tapi ini kan kita banyak ya, kita nanti ahlinya tanya lebih ini. Jadi dalam hal ini mah kita memang hadis ini Kang Gian ya, artinya tidak terlepas dari matannya, kemudian dari segi perawiannya mana yang lebih kuat, ditarjih ya. Ditarjih itu artinya ada yang thoriqul jam'i ya, dikompromikan. Kalau tidak dikompromikan mana yang lebih kuat ya. Kemudian dilihat sanad-sanadnya ya, maksudnya perawi-perawinya. Ini memang hadis ini kajiannya sangat luas sekali ya, kita tidak bisa. Nah kemudian kita ini kembali lagi tadi, kita sebagai mutabi ini mengikuti kenapa begini, ini keterangannya gitu kan ya. Kenapa begini? Oh yang lain mah kok gitu? Mereka mungkin berargumen dengan cara itu. Nah seperti kumpul ini kita misalnya diskusikan, oh ternyata yang lebih kuat sahih ini ya, kita jangan begini. Oh ternyata kita begini aja, ternyata ada lebih yang sahih, kita rubah sesuatu, gitu kan ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah ikhwati rahimakumullah Pak Adam, ini cukup lama juga ya. Nanti insyaallah lebih jelasnya mungkin nanti langsung kejawab aja ke Ustaz, nanti kita lebih detail lagi jawabannya. Demikianlah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari Allah. Sebenarnya adalah Allah Subhanahu. Ini apa ya? Oh ini insyaallah untuk ke depan ini Iya, silakan. maaf untuk warga Alta Regensi, kami dari KDKM-an dari bidang amaliyah ya, ini akan menitipkan semacam apa nih? Kenceleng ya. Nanti saya titipkan, kami titipkan di rumah-rumah. Ini bersifat sodako apa ya? Di sini namanya menebar sedekah, memanen berkah gitu. Ini sistem dibuka ya. Jadi kami nanti akan dititipkan ke rumah-rumah. Jadi nanti mungkin ada rezeki lebih dimasukkan saja ke sini, tidak dilihat dari besar kecilnya, tapi nanti dari pihak KDKM-an mungkin sebulan sekali akan mengambilnya, kemudian akan mengumpulkannya. Tukar baru. Oh, tukar baru yang kosong, kemudian gitu ya. Banyak ininya ya. Nah, jadi nanti kemudian dana yang terkumpul nanti dimaksimalkan untuk dakwah ya, seperti itu. Apakah untuk untuk kegiatan-kegiatan dakwah saja seperti itu. Jadi seperti itu, nanti mungkin dari KDKM-an akan ke rumah ya, nanti mungkin ngobrol sebelumnya. Secara itu ini khusus untuk warga Alta Regensi.
Ini dalam rangka menunjang dakwah kita ya. Karena dakwah tanpa dana kadang-kadang tersiap-siap. Mudah-mudahan ini menjadikan jariah bagi Bapak dan Ibu semua dan jadi kebaikan bagi kita semua. Ya. Baik itu ya, nanti juga dijelaskan lagi oleh pihak kedekan. Demikianlah. Baik, kita akhiri dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah